Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan. Bersama saya, Agi Kurniasandi. Sejumlah berita menarik akan saya sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang ibu dan anak di kota Palembang menjadi korban penjamretan saat menjadi penumpang ojek daring. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap pihak bank swasta usai laporan nasabah kehilangan uang 1,8 miliar rupiah. Jelang masa dibukanya Tanah Suci untuk jamaah ibadah umroh, ratusan calon jamaah mengikuti manasik akbar di kota Palembang. Seorang ibu dan anak di kota Palembang menjadi korban penjamretan saat menjadi penumpang ojek daring. Sadisnya, pelaku tidak hanya merampas tas milik korban, melainkan juga menendang kendaraan yang ditumpangi keduanya. Seorang ibu bernama Yusniawati ini terjatuh setelah sepeda motor yang ditumpanginya ditendang kawanan jambret di Jalan Wali Kota M. Husni, seberang Ulu 1 Palembang. Ia mengalami luka yang cukup parah di sekujur tubuhnya karena terbentur aspal jalanan. Sang anak yang bersamanya pun ikut terluka. Kejadian bermula saat korban bersama anaknya yang baru pulang berbelanja menumpang sebuah ojek daring. Namun setiba di lokasi, 2 orang tidak dikenal memepet kendaraannya yang langsung merampas tas milik korban. Nak balik dari P lewat Mesinam kan. Pas nak lewat jalan baru tuh, samping itu sangkung tuh cak ado ninggal itu. Pas itu nak nyampret dari kanan dia, nyampak dari sebelah kanan. Oh, itu ibu kita yang pertama kali ditarik? Iya, ibu kita. Apa yang ditarik, badan atau tas? Tas. Oh, tas. Dompet yang ditarik? Iya, sambil teriak kan. Langsung tarik kuat itu. Ada 2 orang pelaku yang diduga melakukan aksi jambret. Ya, korbannya perempuan. Saat ini kedua pelaku masih dilakukan pengembangan di lapangan. Berkaitan dengan hal tersebut, kerugian terhadap korban juga berupa uang ataupun yang ada di dalam tas itu juga masih didalami. Nanti akan dilaporkan atau diinfokan kembali untuk penyelidikannya. Modusnya dengan cara memepet, diikuti, dan langsung mengambil berupaya secara paksa untuk tas korban. Atas kejadian ini korban menderita kerugian uang sebesar 5,5 juta rupiah. Didi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Seorang pengendara sepeda motor tewas usai terlibat kecelakaan dengan sepeda motor lainnya di Jalan Nurdin Panji, Kota Palembang. Korban tewas usai terpental dan masuk ke dalam parit. Seorang ibu tampak duduk lemas dengan wajah bersedih melihat anaknya telah terbujur kaku di ruang pemulasaran jenazah Rumah Sakit Muhammad Husin. Sang anak Muhammad Meiram tewas di lokasi kejadian usai mengalami luka berat di bagian kepala dan terpental ke dalam parit yang berada di tepi jalan. Sebelumnya 2 pengendara sepeda motor terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Nurdin Panji, Kota Palembang. Sementara 1 pengendara lainnya mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Jasad korban meninggal dibawa oleh Satlantas Polrestabes Palembang ke kamar jenazah Rumah Sakit Muhammad Husin. Kedua pengendara yang terlibat kecelakaan melaju dari arah yang sama, namun diduga korban yang tewas berpindah jalur secara mendadak dari kiri ke kanan dalam kecepatan tinggi hingga kecelakaan tak terelakkan. Ke Kebun Sayur, Grosir. Berang ke kanan, berpindah laju dari kiri ke kanan, tertabrak dengan motor yang dari arah yang sama. Untuk yang meninggal ini nih, itu yang mana nih? Itu yang dari bandara ke Kebun Sayur. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan polisi di Pos Laka Lantas Pakjo Palembang. Kasus kecelakaan maut ini ditangani oleh Satlantas Polrestabes Palembang. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.
3 rumah warga berada di kawasan padat penduduk seberang Ulu 2 Palembang ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Warga berkumpul menyaksikan api yang membakar bangunan. Kepanikan ini melanda warga Jalan Panjaitan, Lorong Seriguna, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Pasalnya 3 rumah warga terbakar secara tiba-tiba pada Minggu malam. Sumber api diketahui berasal dari salah satu rumah warga yang ditinggal penghuninya hingga kemudian dengan cepat merembet ke 2 rumah lainnya. Petugas sempat kesulitan untuk menjangkau lokasi kebakaran akibat sempitnya akses jalan menuju lokasi. Diduga api dipicu korsleting listrik. Terjadi kebakaran, tepatnya di Jalan DI Panjaitan, Lorong Seriguna dan Lorong Kolap, RT 27, RT 10, Kuantang Takat, Kecamatan S2, Kota Palembang. Ada korbannya, Nit? Untuk sementara belum ada korban, namun kerugian material kemungkinan ada 3 rumah yang terdiri dari 1 pintu rumah utama, 2 pintu bedeng kosong. Api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian dialami warga ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dedy Ruwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang anak angkat di Kota Palembang dilaporkan ke polisi karena diduga telah memasukkan dokumen berupa kartu keluarga. Sementara terlapor sendiri membantah semua tudingan yang diarahkan kepada dirinya. Harta warisan terkadang menjadi polemik dalam keluarga. Diduga telah memalsukan dokumen berupa kartu keluarga. Seorang pria bernama Irfan dilaporkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polrestabes Palembang. Ahli waris menuding terlapor sengaja memalsukan identitas diri untuk kepentingan pribadi seperti mengurus berbagai sertifikat dan administrasi bank serta tabungan haji milik almarhum Haji Tawe. Kasus ini dilaporkan ke polisi karena diduga Irfan telah merugikan ahli waris keluarga Haji Tawe sebesar hampir 2 miliar rupiah. Suatu dokumen yang dipalsukan lah. Kan kita buktikan nanti di live juga dan penyidik juga akan kita memperlihatkan barang-barang bukti yang kita dapatkan dari keluarga dari almarhum. Nah, surat-surat itu digunakannya apa? Digunakan sampai saat ini memanfaatkan mengurus-ngurus sertifikat. Sementara kuasa hukum Irfan menyatakan kliennya tercantum dalam kartu keluarga Haji Tawe tersebut atas keinginan dari almarhum Haji Tawe sendiri. Sedangkan terkait dana haji milik almarhum Haji Tawe, Irfan tidak pernah mengambil dan uangnya masih berada di Biro Perjalanan Haji. Kami luruskan kembali bahwa atas dugaan tersebut itu kami tegaskan tidak benar. Artinya memang pada saat itu almarhum dengan saudara anak Irfan ini itu mendaftar haji dan yang mendaftarkan pun itu almarhum sendiri dengan total nilai kurang lebih itu 52 juta. Dan dana tersebut sekarang kami nyatakan sekarang ini kami luruskan kembali bahwa dana tersebut belum pernah diambil, masih di suatu travel umroh. Kisruh warisan ini muncul saat almarhum Haji Tawe yang tidak memiliki anak mewariskan sebagian harta kekayaannya kepada anak angkatnya Irfan. Sejak saat itulah ia dimusuhi dan diusir dari rumah oleh kakak kandung Haji Tawe. Hingga konflik keduanya terus memanas dan berujung dengan dilaporkannya Irfan ke polisi. Dedy Ruwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Bermasuk hendak menolong pelanggan yang baru dikenal, seorang pedagang sembako di Kota Palembang justru harus kehilangan sepeda motornya. Pelaku berpura-pura meminjam sepeda motor korban, namun setelah ditunggu berjam-jam, sepeda motor tersebut tak kunjung kembali. Waspada, pencurian sepeda kini dilakukan dengan berbagai modus. Pencurian sepeda motor dengan cara berpura-pura minta tolong diantarkan kembali terjadi. Dengan ditemani karyawannya, Evi Fitria mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang.
Perempuan berusia 52 tahun itu mengaku sepeda motor miliknya telah dibawa kabur oleh pelanggan yang baru dikenalnya. Akibatnya korban menderita kerugian hingga 15 juta rupiah. Pedagang sembako itu awalnya minta karyawannya untuk mengantarkan pelaku pulang dengan menggunakan sepeda motor, mengingat barang yang dibelinya cukup banyak. Namun saat melintas di Jalan Silaberanti, Palembang, pelaku izin meminjam sepeda motor korban dan meninggalkan karyawannya di tepi jalan. Korban sendiri sempat dibuat terkejut saat melihat karyawannya pulang dengan menggunakan sepeda milik warga. Tiba-tiba di jalan terus kejadiannya, nggak tahu dari pas datang ke depan udah pakai sepeda, motor tadi dipakai orang yang diantar tadi. Motornya hilang sekarang, makanya dilaporkan. Motor apa yang hilang itu, Bu? Motor Bitslit. Itu kenal lama udah kita sama yang punya ini? Baru sekali itu lah. Baru sekali itu lah, di mana lokasinya, Bu? Di belinya, BS-nya depan Mas Hakim Muhammadiyah, tapi kehilangan setelah berhenti. Oh, hilang setelah berhenti. Korban baru sadar kalau sepeda motornya telah hilang dicuri setelah pelaku tidak kunjung kembali. Korban berharap polisi dapat mengungkap kasus ini dengan menangkap pelaku. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.